Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-6, yaitu mengenai basic konfigurasi. Nah, pada bab ke-6 ini kita akan mempelajari beberapa materi, diantaranya yang pertama ada konfigurasi hostname, kemudian konfigurasi IP address, kemudian ada trick about CLI, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konfigurasi hostname. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konfigurasi hostname. Jadi, pada materi basic konfigurasi ini, kita akan mempelajari konfigurasi dasar yang ada pada mikrotik, seperti di Winbox. Nah, salah satunya adalah konfigurasi hostname ini. Nah, di sini teman-teman bisa menyiapkan environment PNet tab-nya, di mana di sini mikrotiknya sudah nyala dan di sini saya sudah mendapatkan IP DHCP yaitu 192.168.232.161. Nah, di sini kita akan coba untuk koneksikan ke Winbox. Oke, di sini teman-teman bisa buka Winbox-nya, lalu kemudian teman-teman bisa konekkan IP tersebut. Nah, di sini secara default itu hostname milik mikrotik ini adalah mikrotik ya teman-teman. Di sini kita akan belajar gimana cara konfigurasi hostname. Yang seperti yang kita tahu bahwa hostname ini merupakan pengenalan atau identitas untuk router tersebut. Nah, di sini kita bisa ubah hostname-nya itu dengan dua cara, yaitu yang pertama secara GUI dan juga secara CLI. Nah, di sini kalau secara GUI teman-teman bisa pergi ke sistem, lalu teman-teman bisa pilih yang identity. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ubah nama hostname-nya sesuai yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini saya rubah menjadi RB. Lalu kita bisa apply. Kemudian kita oke. Nah, oke, di sini dia sudah berubah ya teman-teman. Nah, selain itu di sini kita bisa ubah hostname-nya itu dengan cara CLI. Di sini saya menggunakan Winbox terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa klik new terminal. Kemudian di sini kita bisa contoh ctrl-c, kemudian lalu di sini kita bisa cek hostname-nya terlebih dahulu dengan sistem identity print. Enter. Nah, oke, di sini nama hostname-nya adalah RB ya teman-teman. Nah, gimana cara untuk merubah hostname-nya? Di sini kita masuk ke sistem terlebih dahulu. Sistem, kemudian identity. Nah, lalu di sini kita bisa ubah namanya dengan set, kemudian name sama dengan, misalnya di sini kita rubah menjadi RB strip Kela ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, lalu kita coba cek dengan print. Nah, oke, di sini dia hostname-nya sudah berubah menjadi RB strip Kela. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai IP address. Nah, jadi konfigurasi IP address juga sama, bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara GUI dan juga secara CLI. Oke, di sini teman-teman bisa pastikan mikrotiknya itu sudah terhubung ke Winbox. Nah, di sini kalau secara GUI teman-teman mau menambahkan IP, teman-teman bisa pergi ke IP, lalu teman-teman bisa pilih yang addresses. Lalu di sini teman-teman bisa tambahkan untuk menambahkan IP-nya, yaitu mengklik tanda plus ini. Lalu di sini kita bisa isi dengan IP yang kita mau. Misalnya di sini saya isi 192.168.1/24 ya teman-teman. Kemudian di sini untuk ethernya teman-teman bisa sesuaikan yang teman-teman mau. Di sini saya pilih yang Ethernet 2. Nah, di sini jika sudah teman-teman bisa apply. Lalu di sini teman-teman bisa oke. Oke, di sini maka saya sudah memiliki dua IP address ya teman-teman. Nah, kalau secara CLI di sini teman-teman bisa pergi ke new terminal, lalu kita ctrl aja dulu, kemudian di sini kita bisa cek dengan IP address print.
Nah, oke, di sini kita memiliki dua IP address ya teman-teman. Nah, di sini untuk menambahkan IP address-nya, teman-teman bisa masuk ke menu IP address terlebih dahulu. Oke, kemudian kita gunakan perintah add, kemudian address, lalu kita sama dengan, kemudian kita masukkan IP yang kita mau, 192.168, misalnya di sini 77.1, kemudian jangan lupa prefixnya /24. Kemudian di sini misalnya interface. Nah, interface ini itu menandakan kita mau taruh IP-nya itu di ether berapa. Nah, di sini saya gunakan yang ether 3 ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa cek enter, kemudian kita coba cek dengan print. Nah, oke, di sini kita sudah memiliki 3 IP ya teman-teman. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin menghapus IP? Nah, di sini misal kita ingin menghapus IP pada ether 3. Nah, di sini kita bisa ketikkan remove, kemudian number. Nah, number ini itu di sini ya teman-teman. Nah, ini kan yang mau kita hapuskan Ethernet 3. Nah, dia itu ada di number 2. Jadi di sini kita bisa ketikkan number 2. Lalu kemudian kita bisa enter, lalu kita coba cek dengan print. Nah, oke, di sini Ethernet 3-nya sudah hilang ya teman-teman karena sudah kita hapus tadi. Nah, kemudian bagaimana cara mendisable dan juga menenable IP address? Jadi maksudnya itu IP address itu masih ada, namun statusnya itu tidak aktif. Kalau secara GUI, kita bisa pergi ke IP, kemudian kita pilih address. Nah, kita bisa klik tanda silang ini untuk mendisable-nya. Nah, untuk secara CLI di sini kita mau mendisable, misalnya di sini kita mau disable yang number 1 ini yang 88. Misalnya di sini kita bisa ketikkan misalnya disable, misalnya di sini number 1. Di sini kita bisa enter, lalu kita coba cek dengan print. Nah, oke, di sini dia ada tanda silangnya. Nah, ini itu menandakan bahwa IP-nya itu tidak aktif. Ada, tetapi tidak aktif ya teman-teman. Nah, kemudian untuk mengaktifkannya kembali, di sini kita bisa ketikkan perintah enable, misalnya di sini number 1. Di sini kita bisa enter, kemudian kita coba print. Nah, oke, di sini untuk number 1-nya atau ether 2-nya di sini dia sudah aktif kembali ya, teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa edit. Di sini misalnya di sini kita mau edit yang ether 2. Misalnya di sini kita mau ganti IP-nya itu dengan 99. Di sini teman-teman bisa ketikkan dengan set 1, kemudian address, kemudian sama dengan, misalnya kita mau rubah menjadi 192.168.99.1/24. Di sini kita bisa enter, lalu kemudian jika kita sudah bisa print. Nah, oke, di sini dia sudah berubah menjadi 192.168.99.0 ya. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai trik about CLI. Nah, jadi di sini kita akan bahas trik apa saja yang ada pada tampilan CLI pada Winbox. Oke, di sini pastikan kita sudah terhubung ke Winbox-nya. Nah, di sini kalau pada Winbox kita ingin lakukan konfigurasi, kita bisa klik New Terminal. Kemudian di sini bisa Ctrl+C. Nah, lalu di sini kita pada mikrotiknya itu CLI-nya itu hampir mirip ya terminalnya dengan Linux ya teman-teman. Namun perintahnya itu beda. Kalau di mikrotik kita mau ke sistem, kita bisa ketikkan
slash system sini. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk kembalinya kita bisa klik slash ya. Nah, di sini dia sudah kembali. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan tanpa slash di depannya. Misalnya di sini kita langsung saja ketikkan sistem. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Kemudian identity di sini juga bisa. Kemudian kita print. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kalau yang slash tadi itu kan dia kembali ke awal. Nah, kalau mau kembali ke perintah sebelumnya, di sini kita bisa ketikkan titik 2 seperti ini, lalu kita enter. Nah, oke, di sini dia kembali ke sistem ya teman-teman. Kemudian di sini ada juga trik komen. Misalnya di sini kita mau pergi ke interface. Itu kan kalau kita ketikkan itu kepanjangan. Nah, kalau kita bisa ketikkan misalnya di sini kita mau ke interface. Kita ketikkan enter lalu kita tab. Nah, di sini dia akan full comment ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa ketikkan depannya saja, lalu teman-teman bisa tab ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita juga bisa gunakan tanda tanya di terminal Mikrotik. Misal kita mau tahu menu apa saja yang ada di dalam sistem, maka kita bisa pergi ke sistem. Lalu di sini kemudian kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, oke, di sini ada dia memberikan informasi apa saja yang ada di dalam sistem. Misalnya di sini ada identity, kemudian ada reboot dan juga lain sebagainya ya teman-teman. Nah, untuk CLI secara realnya itu untuk pembuka atas bawahnya itu kita bisa gunakan keyboard. Nah, tapi kalau ini kan kita berbentuk tampilan GUI-nya, maka untuk gesernya itu, geser berikutnya atau atas bawah itu kita bisa gunakan kursor atau mouse. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai IP service. Jadi IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa metode akses router OS itu ada banyak, bisa lewat telnet, SSH, Winbox, Webfig, dan lain sebagainya. Yang mana masing-masing metode itu punya port defaultnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek portnya dengan masuk ke Winbox, lalu kita pergi ke IP, lalu kita pilih yang services. Nah, di sini ada beberapa ya teman-teman. Di sini ada telnet, SSH, www, Winbox, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, IP service ini juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, pada materi IP service ini kita akan mengerjakan suatu lab. Nah, di sini kita bisa pergi ke Winbox terlebih dahulu. Nah, oke, kita mengerjakan lab yang pertama, yaitu kita akan mendisable semua service kecuali SSH dan juga Winbox. Di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian kita pergi ke services. Nah, di sini untuk cara mendisable-nya, di sini teman-teman bisa klik pada name itunya. Kemudian untuk cara disable-nya, di sini teman-teman bisa tanda silang. Kemudian ini juga sama, kecuali yang SSH dan juga Winbox ya teman-teman. Di sini kita disable semuanya kecuali Winbox dan SSH. Nah, kemudian di sini otomatis telnetnya disable, maka kita tidak bisa untuk mengakses telnetnya. Nah, di sini kita bisa cek pada command prompt di sini apakah telnetnya sudah tidak bisa diakses. Kita masukkan 192, 168, 232, 161. Nah, oke, di sini dia connect valid ya teman-teman, karena kita sudah disable untuk akses telnetnya.
Nah, kemudian di sini kita akan mengubah port SSH-nya menjadi 9022. Di sini kita bisa klik pada portnya, lalu kita rubah menjadi 9022 ya teman-teman, 9022. Kemudian untuk available from-nya di sini saya kosongkan saja. Di sini kita bisa klik apply, lalu kita oke. Nah, ini untuk port SSH-nya sudah berubah menjadi 90.22. Nah, kemudian kita juga rubah pada Winbox-nya. Di sini kita rubah menjadi 3000 portnya. Ini kita rubah menjadi 3000. Untuk available from-nya kita kosongkan saja ya, teman-teman. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi 3000 ya, teman-teman. Untuk pengujiannya di sini kita bisa buka putih untuk melakukan pengujian SSH-nya. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.232.161. Kemudian di sini connection IP-nya SSH, lalu kita ubah portnya tadi seperti tadi, yaitu kita 9022 ya teman-teman. Kemudian kita bisa open. Kemudian di sini kita bisa accept. Nah, lalu di sini kita bisa login dengan admin. Kemudian untuk passwordnya kita cek. Maka di sini kita sudah berhasil untuk melakukan SSH dengan port 9022. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk Winbox-nya. Di sini kita bisa klik new Winbox, lalu di sini untuk cara menambahkan portnya, di sini teman-teman bisa ketikkan ×2 di sini setelah IP, kemudian kita masukkan portnya yaitu 3000 untuk loginnya admin, untuk passwordnya kosong, kemudian kita coba konekkan. Nah, di sini maka kita sudah berhasil connect ke Winbox menggunakan port 3000. Nah, jika sudah, kita bisa kembalikan seperti yang semula, seperti tadi, kita rubah port SSH-nya menjadi 22 ya teman-teman. Apply, kita oke. Kemudian untuk Winbox-nya juga sama, yaitu tadi 8291. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian di sini untuk yang lainnya kita bisa enable ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai router OS login management user. Nah, dari awal sejak kita coba mengakses Mikrotik itu kan kita menggunakan user admin, di mana user admin itu merupakan user root utama di dalam Mikrotik kita, yang di mana jika kita mencoba akses Mikrotik menggunakan user admin itu sebenarnya kurang aman ya teman-teman, karena bisa saja ada hacker yang mencoba melakukan brute force. Apa sih itu brute force? Di sini teman-teman bisa klik pencarian pada Google. Kemudian di sini brute force ini merupakan metode penyerangan terhadap suatu sistem dengan mencoba segala kemungkinan yang ada, baik itu dengan password, username, dan lain sebagainya. Nah, maka di sini kita perlu hati-hati ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memanage user untuk login ke Mikrotiknya. Di sini dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang kita gunakan. Nah, di sini kita juga punya 3 permission, diantaranya ada full, write, dan read ya teman-teman. Nah, untuk permissionnya di sini kita bisa cek dengan klik sistem, lalu kita pergi ke users. Nah, di sini ada user group. Kemudian untuk usernya di sini ada admin. Di sini kan ada default user, ada admin. Nah, kalau teman-teman ingin menambah user lagi, teman-teman bisa klik tombol plus ini. Nah, kemudian di sini misalnya untuk name-nya di sini misalnya namanya Hela ya teman-teman. Untuk grupnya di sini full saja, kita pilih yang full. Kemudian allow address-nya di sini
kita isi dengan ini. Lalu untuk passwordnya di sini kita bisa isi dengan 1, 2, 3, kemudian confirm password 1, 2, 3. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Nah, maka di sini sudah ada 2 user ya teman-teman. Misalnya di sini untuk saya mau mendisable user adminnya, kita bisa klik dengan tanda silang ya teman-teman. Kita bisa klik tanda silang ini untuk mendisable usernya. Nah, untuk pengujiannya di sini kita bisa klik new Winbox. Nah, di sini kita pastikan IP-nya sudah betul. Kemudian di sini untuk portnya kita hapus saja. Kemudian untuk loginnya di sini kita ganti dengan Kela. Untuk passwordnya tadi yaitu 1, 2, 3. Kemudian kita coba konekkan. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil untuk connect dengan menggunakan user Kela. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu mengenai groups. Jadi, grup ini digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Kemudian, by default terdapat 3 grup di MikroTik yaitu full, write, dan read. Nah, kalau full itu kita bisa melakukan semua konfigurasi. Nah, kalau yang read kita hanya bisa melakukan beberapa dan ada beberapa yang tidak bisa diakses, begitu juga pada write. Nah, kali ini kita akan membuat user dengan kriteria read. Oke, di sini saya menggunakan tampilan dengan user Kela. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan dengan sistem ya, users. Kemudian di sini kita bisa tambahkan dengan tanda plus ini. Kemudian di sini untuk name-nya saya kasih nama read saja, untuk grupnya kita tipenya read. Kemudian di sini untuk low address-nya kita kasih dengan ini ya teman-teman. Kemudian untuk passwordnya kita berikan 1, 2, 3, 4. Kemudian sama di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini untuk tesnya kita bisa pergi ke new Winbox. Lalu untuk loginnya di sini kita ganti Kela menjadi user 1. Kemudian untuk passwordnya yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini kita coba konekkan. Nah, oke, di sini untuk connect ke user 1 kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk konfigurasi IP, apakah dia bisa. Di sini kita pergi ke IP kemudian address. Nah, oke, di sini dia tidak bisa ya teman-teman untuk melakukan konfigurasi karena kita permissionnya hanya read saja. Atau di sini kita bisa pergi ke menambahkan user. Di sini kita pergi ke sistem, lalu kita tambahkan usernya. Nah, oke, di sini dia juga tidak bisa ya teman-teman untuk menambahkan usernya, dia tidak bisa karena kita hanya menggunakan permission read saja. Oke, di sini kita kembali ke user Kela lagi. Di sini kita bisa tambahkan lagi. Nah, di sini untuk name-nya yaitu user 2. Kemudian untuk grupnya di sini saya mau yang write ya teman-teman. Untuk address-nya di sini. Kemudian untuk passwordnya kita samakan saja 1, 2, 3, 4. Kemudian confirm, kemudian jika sudah kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Lalu kemudian di sini kita bisa cek untuk pengujiannya, kita pergi ke Winbox, lalu di sini untuk usernya kita ganti user 2, kemudian kita ulangi untuk passwordnya. Untuk jika sudah kita bisa connect. Nah, oke, di sini saya sudah ke connect dengan user 2. Nah, kalau di permissionan web ini kita tidak bisa melakukan police vtv dot. Nah, di sini kita bisa cek untuk menambahkan user apakah dia bisa. Kita pergi ke sistem, lalu kita pergi ke users. Nah, oke, di sini dia tidak bisa ya teman-teman untuk menambahkan
usernya dia tidak bisa. Tapi kalau kita coba menambahkan IP, kita bisa pergi ke IP, kemudian addresses. Nah, di sini dia bisa menambahkan untuk IP-nya ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.